Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk atau bisa disebut dengan TKIM telah didirikan di Indonesia pada tanggal 2 Oktober tahun 1972 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1977. Lalu tanggal perusahaan di BEI pada 3 April tahun 1990. Adapun kantor pusat Jiwi Kimia yang beralamat di Sinarmas Land Menara 2, lantai 9, Jalan MH Tamrin nomor 51, Jakarta 10350, Indonesia, dan pabriknya berlokasi di Jalan Raya Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Pada awalnya berdiri PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk yang bergabung dalam Asia Pulp dan Paper atau bisa disebut APP. Sinarmas hanya memproduksi soda dan bahan kimia lainnya, dan sejak tahun 1978 perseroan mulai memproduksi kertas dengan kapasitas 12.000 ton per tahun. Kegiatan utama perseroan adalah memproduksi berbagai jenis kertas dan turunannya seperti kertas fotokopi, coated dan carbonels. Selain itu, perseroan juga memproduksi beragam jenis stationery dan produk perlengkapan kantor seperti buku tulis, memo, notepad, loose leaf, spiral, amplop, kertas komputer, kertas kado, shopping bag, dan produk Venki yang diminati pasar internasional. Data keuangan perusahaan TKIM setidaknya 5 tahun terakhir, yaitu pada EPS tahun 2018, memperoleh data sebesar 1.147,72. Kemudian EPS pada tahun 2019 sebesar 745,87. Kemudian EPS pada tahun 2020 sebesar 672,05. Kemudian EPS pada tahun 2021 mencapai 1141,28. Kemudian pada tahun 2022 mencapai 912. Kemudian ada price pada tahun 2018 sebesar 12.850. Kemudian price pada tahun 2019 sebesar 12.500. Kemudian price pada tahun 2020 sebesar 690,25. Kemudian pada tahun 2021 price sebesar 7.600. Kemudian pada 2022 price sebesar 7.025. Kemudian ada DPS pada tahun 2018 mencapai 31,32. Kemudian pada tahun 2019 DPS ini sebesar 49,80. Kemudian pada tahun 2020 DPS ini mencapai 23,26. Kemudian pada tahun 2021 DPS ini mencapai 24,41. Kemudian yang terakhir pada tahun 2022 DPS mencapai 0. Kemudian ada PER pada tahun 2018 sebesar 10,16. Kemudian di tahun 2019 PER ini memperoleh data 11,12. Kemudian pada tahun 2020 PER ini memperoleh sebesar 16,76. Kemudian pada tahun 2021 PER ini memperoleh data 10,30. Kemudian pada tahun 2022 PER ini mencapai 7,70. Perusahaan pesaing
TKIM diantaranya FASW dan INKP. Yang pertama, FASW atau PT Fajar Suryawi Sesa yang bergerak di bidang pembuatan kertas. Perusahaannya ini beroperasi pada tahun 1989. Salah satu produsen kertas kemasan terkemuka di Indonesia dengan kapasitas produksi gabungan terpasang lebih dari 1,5 juta ton per tahunnya. Dengan rangkaian produk yang meliputi kraft liner board atau bisa disebut dengan KLB dan corrugated medium paper atau bisa disebut dengan CMP yang digunakan sebagai bahan pembuatan kertas. Saat ini memproduksi kertas industri seperti container board atau liner dan corrugating medium dan boxboard, kemudian untuk digunakan dalam kemasan barang konsumen dan industri. Produk perusahaan dijual ke pelanggan domestik dan diekspor ke negara-negara Asia lainnya, yaitu seperti Eropa, Afrika, Amerika Serikat, dan Timur Tengah. Kemudian selanjutnya perusahaan pesaing TKIM ini ada PT Indah Kiat Pulp dan Paper atau disebut dengan INKP. Bergerak di bidang pembuatan kertas, pulp dan kertas kemasan. Perusahaan ini mulai beroperasi ini secara komersial pada tahun 1978. Entitas induk utama dari perusahaan dan anak perusahaan adalah PT Purinusa Eka Persada yang didirikan di Republik Indonesia. Ini merupakan bagian dari grup Sinarmas. Berproduksi pada tahun 1978, Indah Kiat baru memproduksi kertas putih dengan kapasitas produksi 50 ton per tahun. Namun, sejak tahun 1998, perusahaan ini mampu membuat kertas berwarna hingga 100.000 ton per tahun dari jumlah tersebut. Jadi sekitar 90% diekspor ke 65 negara dan 10%-nya ini ditujukan untuk pasar domestik. PT Indah Kiat Tbk atau INKP adalah perusahaan yang memproduksi pulp, kertas, budaya kertas industri dan tisu. Kegiatan usaha perusahaan dimulai dari pengelolaan kayu menjadi pulp dan kertas serta pengolahan kertas bekas menjadi kertas industri. Pulp digunakan sebagai bahan baku kertas dan tisu serta kertas industri. Ruang lingkup kegiatan PT Indah Kiat Tbk itu adalah dalam bidang perindustrian, perdagangan, dan kehutanan. Saat ini Indah Kiat memproduksi pulp berbagai jenis produk kertas. Valuasi saham metode diskon cash flow terhadap estimasi FSFU tahun 2022 pada PT Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk, di mana di sini Q1 itu tahun 2021 sebesar 371, 2022 463, dan selanjutnya seperti yang ada di data tersebut. Dan IPS-nya pada tahun 2021 sebesar 1375 dan tahun 2022 sebesar 1100. Untuk perolehan data dividen IPS dan PER, untuk mencari PER pada perusahaan INKP itu dilihat dari PER sama dengan price dibagi IPS. Dan untuk setiap tahunnya dari 2013 hingga 2022 itu mengalami kenaikan pada IPS. Price juga mengalami penurunan. Defisit besar yang tertera pada data tertera pada data tersebut. Selanjutnya rata-rata DPR dan EPS growth. DPR sama dengan DPS per IPS. Perusahaan INKP membagikan tahun 2013 hingga 2022 IPS mengalami kenaikan, sedangkan DPS pada tahun 2014 sebesar 24,33, 15 24,25, dan selanjutnya pada tahun 2021
sebesar 48,28, sehingga hasil DPR dari tahun 2018 hingga 2022 itu 2018 sebesar 0,064, sedangkan 2019 0,141, 2020 0,067, 2021 0,035, dan tahun 2022 tidak menghitung future value harga saham, di mana EV IPS dalam kurung N dikali per low sama dengan PV price per N. Pada perusahaan INKP, PV IPS N sebesar 268,14, per low sebesar 5,75, dan dihasilkan fee fresh-nya sebesar 15.416,57. Selanjutnya, ada menghitung future value total, itu VV sama dengan fee price N plus dividen N. Pada perusahaan INKV, VV price itu sebesar 4.928,89, dan dihasilkan VV dividennya sebesar 15.416 yang tertera pada data tersebut. Selanjutnya, present value atau harga wajar dihitung dari PV sama dengan VV per 1 tambah R dalam kurung N. Dalam perusahaan INKP, VV-nya sebesar 15.416,57. 1 plus R per N sama dengan itu 1 plus 0,9899, N-nya 10. Dan hasil dari PV per 1 plus R dalam kurung N sebesar 5.999,61. Selanjutnya, dalam menganalisis margin of safety atau MOS, perusahaan INKP itu terdapat nilai intrinsic value dikurangi price, tutup kurung intrinsic value dikali 100%, di mana INKP yang tertera di data 5.998,61 dikurangi 7.150 itu menghasilkan sebuah margin of safety sebesar negatif 19,22%, sehingga itu tidak layak untuk diinvestasikan. Perusahaan INKP didirikan pada tanggal 7 Desember 1976. Selanjutnya, tanggal IPO perusahaan INKP itu tanggal 16 Juli 1990. Berdasarkan laporan keuangan dari perusahaan INKP pada tahun 2016 sampai 2022, aset INKP itu mengalami kenaikan setiap tahunnya, di mana tahun 2016 itu mengalami penurunan sebesar 4,81%, sedangkan tahun 2017 itu mengalami kenaikan sebesar 11,16%, dan untuk tahun 2019 itu mengalami penurunan sebesar 6,83%, dan untuk tahun-tahun selanjutnya itu mengalami kenaikan. Sedangkan dalam data hutang pada perusahaan INKP setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan, di mana tahun 2016 itu sebesar 10,45%, sedangkan tahun 2017-18 itu mengalami penurunan, dan tahun selanjutnya juga mengalami kenaikan, dan untuk tahun 2021 itu mengalami penurunan. Serta dari data yang tertera, modal pada perusahaan INKP itu mengalami kenaikan setiap tahunnya, sehingga menghasilkan nilai buku pada perusahaan INKP itu juga mengalami kenaikan. Solusi Tunas Pratama
adalah perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi. Kegiatan usaha perusahaan adalah untuk mengoperasikan dan menyewakan menara penyangga, base transceiver station, atau menara telekomunikasi dan fasilitas telekomunikasi melalui pengaturan bisnis jangka panjang yang didukung dengan pelayanan terkait menara lainnya. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 25 Juli 2006 dan telah didaftarkan pada pihak BII pada tanggal 11 Oktober 2011. Selanjutnya yaitu perhitungan valuasi saham estimasi EPS dari kuartal pertama sampai kuartal keempat. Yaitu yang kedua ada perhitungan PER atau price atau EPS, dan selanjutnya yang ketiga ada rata-rata DPR dan EPS growth, yaitu menghitung DPR, DPS dibagi EPS. Kemudian untuk menghitung menganalisis margin of safety, di sini terdapat perhitungan dari intrinsic value atau MOS, yaitu senilai min 4,5%, yaitu berarti perusahaan ini tidak layak diinvestasikan. Untuk pesaing dari perusahaan solusi tunas Pratama ini ada perusahaan Sentra Tama Telekomunikasi Indonesia Tbk. Perusahaan ini juga bergerak dalam penyediaan solusi dan layanan infrastruktur telekomunikasi. Kegiatan usahanya juga meliputi pengoperasian dan penyewaan menara telekomunikasi dan base transceiver station atau BTS. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 11 Februari tahun 1980 dan sudah terdaftar dalam BI pada tanggal 1 November 2001.